Selamat malam teman-teman. Kita coba sharing lagi ya. Kali ini saya coba share tentang bukan chamber, senapan murah yang kemarin saya beli ya. Ini kondisinya masih standar toko. Nanti akan saya coba setting, mudah-mudahan bisa ketemu akurasinya ya. Dengan spare part ataupun komponen bawaannya. Apa saja yang akan saya rubah, saya coba share, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi untuk teman-teman semua ketika melakukan setting senapan ya, khususnya senapan yang masih murah dan masih standar toko. Apa saja yang perlu dirubah? Ini. Jadi dari senapan ini semuanya ini masih standar toko, tidak ada yang saya rubah. Saya hanya menambahkan satu regulator paintball. Kenapa saya selalu menambahkan regulator ya? Karena regulator ini adalah sebagai alat bantu untuk menstabilkan tekanan. Ketika tekanannya relatif stabil, maka memungkinkan speednya itu relatif stabil. Nah, ketika speednya relatif stabil, maka memungkinkan akurasinya lebih baik ketimbang senapan yang speednya tidak stabil. Kira-kira seperti itu ya. Tapi ini bukan satu-satunya senapan, maksud saya bukan satu-satunya komponen sebagai penentu akurasi. Enggak, karena banyak teman-teman itu senapan yang ngacak berharap dengan dipasang regulator kemudian ngacaknya selesai ya. Tidak sesederhana itu ya teman-teman, prosesnya cukup panjang. Nah, saya hanya menambahkan regulator untuk semuanya, tidak ada yang saya rubah, termasuk per-pernya pun masih per bawaan. Yang sering jadi pertanyaan teman-teman itu mengkombinasi per apa yang paling sesuai, yang paling cocok. Nah, pertanyaan seperti itu. Saya teman-teman, saya tidak pernah menentukan pernya pakai kombinasi apa tuh, saya tidak pernah beracuan itu. Dan saya juga tidak pernah memiliki acuan itu. Saya hanya mengandalkan feeling, insting. Jadi paling yang pertama saya lakukan itu adalah cek kekerasan per valve-nya. Ngeceknya pun hanya feeling ya, hanya gini-gini aja. Kalau saya merasa kayaknya udah cukup ya, nggak terlalu keras ya juga nggak terlalu ringan, artinya valve itu bisa buka nutup dengan mudah, dengan lancar gitu. Kalau boleh dibilang licin mungkin iya. Jadi enak, lancar, ya sudah selesai. Berarti per itu saya pakai. Kalau selama ini teman-teman itu kan selalu ditanya menggunakan warna per apa. Itu nggak bisa jadi acuan. Warna per itu tidak bisa jadi acuan. Kenapa? Karena masing-masing senapan, masing-masing konstruksi itu kebutuhannya berbeda. Makanya tidak bisa, saya bilang tidak bisa jadi acuan. Contoh, ada chamber tertentu ketika dia dipasang krem misalnya, ketika dia dipasang per krem dengan panjang tertentu, ketika ditutup penutup valve-nya, dia menekan sampai 2 cm. Lah, ada chamber yang lain ketika dipasang Mizumi krem misalnya, dia menekannya hanya 1 cm. Ada lagi mungkin menekannya sampai 1,5 cm. Nah, hal-hal itulah yang menjadikan kombinasi warna per itu tidak bisa menjadi acuan yang pasti. Kenapa ya? Karena itu tadi, beda konstruksi, beda penekanan, juga beda kekerasan. Nah, karena beda kekerasan otomatis kebutuhan neper yang hammernya pun juga berbeda. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, karena ini menurut feeling saya valve-nya sudah cukup, ya sudah saya pakai per bawaannya aja. Terus bagaimana saya bisa menemukan kombinasi per yang paling tepat? Acuannya itu adalah krono ya. Saya selalu beracuan krono. Karena ini sudah menggunakan regulator, maka nanti saya tinggal cari bukan warna per hammernya ya, tapi tekanannya. Tekanan di mana dia tekanan per hammer di titik mana dia paling tepat, itu adalah acuannya krono. Saya selalu menyampaikan gunakan tekanan per hammer terendah dengan hasil speed yang sama. Kira-kira seperti itu ya referensinya. Jadi untuk chamber ini secara total tidak ada yang saya rubah. Saya tinggal cari nanti kebutuhan settingan per hammernya di tekanan berapa. Karena ini triggernya aja sudah ringan ini. Ringan banget. Dan trigger itu sangat penting ya. Pentingnya itu ya karena kalau kita nembak dengan tembakan katakanlah harus presisi ya. Kalau triggernya keras, ketika kita tarik trigger bisa-bisa bidikan tuh berubah teman-teman. Apalagi kalau sudah main-main tembakan jarak jauh itu, kalau sampai triggernya ndak ringan itu susah. Jadi konsepnya itu bukan masalah chamber mahal ya, tapi lebih ke arah
ya mungkin triggernya lah, minimal tuh triggernya ringan. Kalau sudah triggernya ringan, itu adalah modal untuk bisa mendapatkan senapan yang akurat. Oke, jadi kalau untuk chamber ini tidak ada yang saya rubah, bahkan per-pernya pun saya gunakan per bawaannya standar. Nah terus, nah saya rencana sih ini saya tetap pakai laras bawaannya ya. Ini laras bawaannya. Kalau saya cek seperti biasa lah, laras itu pasti saya cek paling crowningnya. Crowningnya ini saya perhatikan kayaknya sudah cukup baik, tidak perlu saya crowning ulang. Kalaupun misalnya nanti ngaca akan saya coba saya crowning ulang, tapi sepertinya ini sudah nggak perlu ya. Ciri-cirinya kan alurnya sudah terpotong dengan rapi, tidak ada alur yang tergores. Saya rasa ini crowningnya sudah benar. Cuma saya sedikit ada kurang setuju itu di loading teman-teman. Karena kalau loading ini saya perhatikan, pertama ini pengerjaannya kurang halus, terus yang kedua ukurannya. Nah saya ini punya mata bor 4,8. Coba ya saya dekatkan. Sudahlah, yang penting teman-teman paham secara konsep ya. Ini adalah mata bor 4,8. Kalau saya masukkan di sini nih, di sini ini mentok, ini ada lubang transfer teman-teman, ada lubang transfer. Kalau saya masukkan mentok ini 4,7, ini mata bor 4,7 itu berada di belakangnya transfer, berada di batas lubang bawahnya transfer. Menurut saya ini kurang baik. Kenapa? Karena kalau kita melihat roknya Mimis ya, roknya Mimis itu kan rata-rata biasanya berkisar antara 4,7 sampai 4,8 lah. Kalau loadingnya saja 4,7 itu berada di lubang transfer, berarti kan ke depan tuh biasanya kan mengerucut ya. Loading tuh biasanya lebih sering mengerucut. Kemungkinan nanti rok itu pasti akan rusak di lubang transfernya. Nah kalau saya biasanya 4,7 itu berada di depannya lubang transfer. Nah kalau sudah berada di lubang transfer, di depannya lubang transfer, harapannya rok Mimis itu tidak rusak karena transfernya. Berarti kemungkinan nanti ini akan saya loading ulang ya. Mudah-mudahan saja nanti hasilnya ya sesuai harapan lah. Kalau sekilas saya perhatikan sih kayaknya ini larasnya cukup baik, tapi nggak tahu karena di terawang itu bukan sebuah jawaban untuk sebuah akurasi ya. Karena kalau kita lihat LW itu kalau dilihat alurnya pasti presisi, pasti bagus, tapi tidak sedikit LW yang ketika dipasang senapan itu akurasinya ngaca. Makanya di situ alur yang rapi dan bagus sekalipun itu bukan acuan untuk bisa menjamin sebuah akurasi, tapi itu adalah modal untuk bisa mendapatkan akurasi yang baik. Oke, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi dan bisa jadi tambahan informasi untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.